Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari dan tak terasa kita sedang berada di penghujung Ramadan, di mana amaliyah kita sudah banyak kita lakukan, dan kita juga sudah melakukan kewajiban-kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu, di penghujung Ramadan itu seringkali disalahpahami ataupun salah diekspresikan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka senang dan sangat berbahagia sekali dengan akhirnya Ramadan. Mereka merasakan bahwa sebentar lagi tidak akan ada lagi lapar ataupun haus. Sebentar lagi kita tidak akan lagi capek-capek untuk melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, witir dan sebagainya. Sebentar lagi kita juga tidak capek-capek lagi bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sahur. Senang hatinya karena Ramadan akan segera berakhir. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, keimanan seseorang apabila dia senang dengan akhirnya Ramadan, itu adalah selemah-lemahnya iman jamaah. Ketahuilah bahwa orang-orang yang rendah imannya, dia akan senang dengan kepergian Ramadan. Dia akan senantiasa bahwa Ramadan ini menjadi belenggu bagi dirinya. Maka ketika berakhirnya Ramadan, dia akan melaksanakan kegembiraan dan kesenangan. Bolehkah kita senang dan bolehkah kita gembira? Jawabannya adalah boleh. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesenangan kita di akhir Ramadan itu, maka di sebagian hati kita harus ada rasa sedih yang mendalam. Kenapa saya katakan demikian? Maka ulama memberikan dua alasan kenapa kita harus sedih di penghujung Ramadan. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan perginya Ramadan ini pergilah juga keutamaan Ramadan. Ini alasan yang pertama. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan." Ketika sudah akhir-akhir Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati Muhammad. Nangislah para malaikat, langit dan bumi, karena musibah akan menimpa umat Nabi Muhammad. Para sahabat bertanya, ayu musibah ya Rasulullah? Musibah apa yang dialami oleh umat Nabi Muhammad ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, zahabar Ramadan. Hilangnya Ramadan ini menjadi musibah yang paling berat dan paling mendalam yang dialami oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa taat seperti malaikat, langit dan bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan orang-orang yang menjalani puasa Ramadan itu masih terasa tersisa di dalam hati walaupun sedang di ujung Ramadan. Dia tidak silau dengan orang-orang yang mungkin dapat THR. Dia tidak silau dengan orang-orang yang mungkin sudah belanja pernak-pernik lebaran. Dia tidak silau dengan orang-orang yang mungkin sudah menyiapkan baju baru. Tetapi orang-orang yang beriman di penghujung Ramadan seperti saat ini, dia senantiasa meningkatkan justru
semakin meningkat keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jamaah yang dimuliakan Allah? Diambil dari hadis Nabi, Allah itu melihat itu dari ujungnya. Sama dengan perjalanan manusia jamaah. Manusia itu saat ini belum bisa kita lihat baik atau tidaknya. Tetapi kalau sudah meninggal, akhir hidupnya itulah yang dia bisa menentukan dia baik atau buruk. Sama dengan Ramadan. Ketika di ujung Ramadan, ekspresi yang kita lakukan ini seperti apa? Apakah kita sudah tidak puasa lagi? Apakah kita sudah tidak tarawih lagi? Apakah kita sudah tidak lagi berinfak lagi? Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai kekhawatiran Rasulullah terjadi. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi tidak dia mendapatkan puasanya, tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya rasa haus dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ini alasan yang pertama kenapa kita harus sedih, karena kenikmatan, keutamaan Ramadan sebentar lagi akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus sedih? Karena Ramadan itu datangnya sekali dalam setahun. Maka kata Rasulullah, rugi dan celakalah orang-orang yang ketika Ramadan itu datang tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah? Kita sedih. Alasan yang kedua, karena saat ini ampunan belum kita raih. Siapa yang bisa yakin kalau Allah ridho dengan perbuatan kita? Siapa yang yakin kalau Allah sudah mengampuni dosa kita? Maka tengoklah orang-orang dahulu, salafus saleh, sahabat, para tabi'ut tabi'in, ketika akhir Ramadan justru mereka banyak yang sedih, banyak yang merasa gelisah. Karena apa? Dia takut puasanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya itu. Karena Ramadan itu datang untuk menghapus dosa. Tetapi kenapa Ramadan datang justru malah menjadi belenggu bagi orang-orang yang berat, menjadi penyusah diri atau penyusah hidup bagi orang-orang yang tidak suka dengan Ramadan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena datang dia sekali, belum tentu nanti kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan. Siapa yang akan menjamin kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan? Boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka kalau memang demikian, berbanyak-banyaklah untuk beribadah. Dekat-dekatlah kita dengan Al-Quran, munajat kita di tengah malam, lebih-lebih di malam-malam yang ganjil, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menyatakan diampuni dosa yang lalu oleh orang-orang yang berpuasa itu. Kalau kita sholat tarawih, man qama Ramadhan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, apalagi pas di Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama, Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu jamaah. Diampuni dosa yang lalu ini adalah merupakan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang tidak belalai-lalai. Bagi siapa yang sungguh-sungguh di akhir Ramadan, dia akan mendapatkan ampunan itu. Maka dari barisan masjid yang sederhana ini, mari kita ingatkan saudara kita, ingatkan jamaah, ibu-ibu, anak-anak semuanya. Ayo dek, ya. Walaupun orang ramai membicarakan tentang lebaran, tapi Ramadan belum berakhir, kita akan terus berada di saf terdepan untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan dari khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.